Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna, yang dengan rahmatnya semua niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada henti-hentinya Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Sampai detik ini pun Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Mulai kita dari bangun tidur, maka tidak ada kata yang pantas selain kita memuji nama Allah atas kebaikannya, atas kenikmatannya yang diberikan kepada kita. Ketika kita bangun tidur, itu berarti kita dihidupkan kembali oleh Allah. Kita tahu bahwa keadaan tidur itu adalah keadaan di mana kita mati sementara. Maka ketika bangun dari tidur, kita memuji nama Allah sebagai bentuk terima kasih kepada Allah, rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kembali aku setelah engkau mematikan aku, setelah engkau bangunkan aku dari tidur. Wa ilaihi nusur, dan hanya kepadamu lah kami akan dikembalikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang membuat kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini sudah berapa? Sudah menginjak umur berapa kita? Mulai dari kita dilahirkan sampai saat ini. Kita melalui hari-hari demi hari. Waktu demi waktu sudah berlalu. Bisakah kita mengulang waktu itu? Kita ingin kembali. Jangankan satu hari, sedetik pun kita tidak bisa mengulang waktu yang sudah berlalu. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah modal manusia di dunia ini adalah waktu? Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu? Ada yang umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Lalu pertanyaannya, apakah waktu yang sudah kita lalui, kehidupan yang sudah kita jalani ini, itu bernilai di hadapan Allah? Atau justru malah na'udzubillah, melalui waktu demi waktu, ternyata kita lebih banyak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang tidak bernilai pahala di sisi Allah. Lalu akan seperti apa kita nantinya? Bukankah kita hidup di dunia ini hanya sementara? Bukankah kita tahu kehidupan yang sebetulnya, kehidupan yang abadi kekal selama-lamanya itu nanti di akhirat? Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan akhirat? Kita bisa mendapatkan kehidupan yang sempurna, yaitu di surga, jikalau kita di dunia diberikan waktu oleh Allah, diberikan umur oleh Allah untuk melakukan ketaatan sebagai modal, syarat untuk kita mendapatkan surga, ketaatan kepada Allah, tapi kita sia-siakan. Ini tidak masuk akal, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mau seperti apa kita nantinya? Bukankah Allah menciptakan kita tujuannya yaitu beribadah kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Bukan hanya semata-mata kita mencari uang, memperbanyak harta, membeli mobil, rumah, dan sebagainya, mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lainnya, mempunyai jabatan yang tinggi. Bukan hanya itu. Akan tetapi yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Lalu pertanyaannya, sudah berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, ketaatan yang sudah kita jalankan, pahala yang sudah kita dapatkan selama ini, sampai saat ini? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jangan sampai manusia itu menyesal di kemudian hari. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari gunakan waktu ini sebagai modal. Sebagai modal bagi kita untuk mendapatkan keuntungan. Sebagaimana kita tahu kalau orang yang mencari uang dengan berdagang, dia harus punya modal. Dia harus punya uang. Kemudian dia jajakan tuh usahanya agar dia mendapatkan penghasilan, agar dia mendapatkan keuntungan. Nah, begitu juga kita manusia. Waktu adalah modal untuk kita. Agar kita bisa mendapatkan keuntungan berupa kecintaan dari Allah dan pahala yang melimpah dari Allah. Maka bagaimana caranya kita memanfaatkan modal ini untuk mendapatkan keuntungan itu? Kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah agar nanti kita mendapatkan keuntungan pahala yang melimpah. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai kita termasuk manusia-manusia yang menyesali kemudian hari. Nauzubillah. Subhanallah. Mari kita manfaatkan waktu kita yang ada. Pertanyaannya, kapan terakhir kita melakukan ibadah kepada Allah? Kapan terakhir kita sholat? Kapan terakhir kita menyisihkan harta kita untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan? Yatim piatu, fakir miskin, dan yang lainnya. Kapan terakhir kita melakukan kebaikan dengan menolong orang lain? Atau kapan terakhir kita membaca ayat-ayat Allah? Bukankah Al-Quran itu Allah turunkan sebagai obat, sebagai rahmat, sebagai petunjuk? Wa nunajilu minal Qur'anu ma huwa shifa wa huda wa rahmah lil mu'minin. Dan tidaklah aku turunkan Al-Quran sebagai obat dari segala macam penyakit, terutama penyakit hati, penyakit fisik, dan apapun namanya penyakit. Al-Quran sebagai penawarnya, Al-Quran sebagai obat. Lalu apa yang kita lakukan? Kita sakit, pikiran kita kotor, hati kita sempit, hasad, benci, dan yang lain-lain. Tapi kita tidak mau mencari obat untuk menyembuhkan itu. Al-Quran Allah turunkan. Wa huda wa rahmah, ada petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan terakhir kali kita mentadaburi ayat-ayat Allah? Ya. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 3 huruf, melainkan alif 1 huruf dikali 10 kebaikan, lam 1 huruf dikali 10 kebaikan, dan mim 1 huruf dikali 10 kebaikan. Jadi alif lam mim itu 30 kebaikan. Subhanallah. Kita lihat orang-orang di luar sana berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, menolong orang lain, menyisihkan sebagian hartanya, bersedekah, dan yang lain-lain. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Membaca Al-Quran, kita mendapatkan 10 kebaikan per huruf. Lalu kapan kita akan mulai mendapatkan kebaikan itu dengan mentadaburi Al-Quran? Apa yang membuat kita tidak mau membaca ayat-ayat Allah? Atau jangan-jangan kita lebih banyak membaca media sosial, koran, atau buku-buku yang tidak mendatangkan pahala dari sisi Allah? Apakah hal-hal itu bisa menolong kita, memudahkan untuk mendapatkan surga? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai kita termasuk manusia-manusia yang menyesali kemudian hari yang Allah gambarkan. Manusia-manusia yang menyesal, manusia yang Allah azab, Allah siksa di neraka jahanam. Mereka berteriak-teriak, mereka meminta kepada Allah, mereka ingin dikembalikan lagi, mereka ingin mengulang hidupnya di dunia. Buat apa? Buat melakukan ketaatan, buat beribadah kepada Allah.
Mereka tidak akan meninggalkan walaupun 1 detik saja, kecuali mereka beribadah kepada Allah. Apa yang Allah gambarkan? Manusia-manusia menjerit-jerit di neraka. Kita buka surat Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahum yastarihuna fiha. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Mereka meminta kepada Allah, memohon, menyesal dengan semenyesal-menyesalnya. Mereka menyesal telah melewatkan waktu di dunia yang sia-sia. Mereka meminta kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia. Mereka memohon, Rabbana akhrijna, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Kembalikan kami ke dunia lagi, ya Allah. Na'mal solihan, niscaya kami akan melakukan amalan soleh. Kami akan taat kepadamu, ya Rabb. Kami tidak akan melewatkan waktu kami nanti kecuali beribadah kepadamu. Ghairul ladzi kunna na'malu, bukan seperti perbuatan-perbuatan yang aku lakukan terdahulu. Akan tetapi permintaan mereka, permohonan mereka, walaupun menjerit-jerit meminta kepada Allah, Allah tidak berikan kesempatan itu lagi. Tidak bisa. Bumi sudah aku hancurkan. Bumi sudah aku binasakan. Tidak ada lagi kehidupan bumi. Sekarang kehidupan yang sungguhnya hidup kehidupan akhirat. Kata Allah, bukankah aku sudah berikan umur yang panjang kepada kalian? Aku kasih modal umur. Tapi kalian tidak mau berpikir. Tidak berpikir seperti apa yang kalian pikirkan sekarang. Ingin taat kepadaku. Ingin beribadah kepadaku. Tapi kalian lalai. Menyia-nyiakan umur yang aku berikan kepada kalian. Dan bukankah aku sudah utus seseorang, manusia yang mulia Rasulullah SAW, untuk memberikan peringatan? Tapi kalian lalai. Kalian tetap tidak mau melakukan ketaatan kepadaku, kata Allah. Maka kata Allah, rasakanlah azabku ini. Dan orang-orang yang zolimi, orang-orang yang zolim, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah gambaran yang diberikan oleh Allah ini tidak membuat kita takut? Tidak membuat kita berpikir, oh iya ya, selama ini aku ini kemana aja? Selama ini waktu aku habis untuk apa? Aku kerja dari pagi sampai siang, sore, malam, bahkan sampai pagi lagi. Kemudian aku lalai tidak mengerjakan kewajiban aku, tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Apa yang aku dapatkan? Harta? Ya, antum bisa dapatkan harta. Berapa lama kita bisa merasakan harta yang kita punya? 60 tahun? 70 tahun? 80 tahun? 100 tahun? Sudah jarang manusia yang bertahan sampai 100 tahun. Lalu, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buang subhat-subhat dari iblis laknatullah yang seolah-olah membuat suasana ini kita tuh menjadi nggak pede dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Mau memulai sholat, ada aja pikiran dari iblis. Malu lah. Merasa, kayaknya tidak afdol lah sholatnya. Karena mungkin hanya ya satu waktu aja nih, zuhur aja, nanti asarnya kelewat. Akhirnya kita tidak sholat. Maka buang perasaan-perasaan itu. Wallahi saudara yang dirahmati Allah SWT, itu bisikan dari iblis. Jangan kita ikuti. Saudara yang dirahmati Allah SWT, ibadah itu harus dipaksakan. Paksakan. Ketika kita mau memulai ibadah, maka fokus yang ada di otak kita itu hanya Allah. Bodoh amat orang mau bilang apa kek, orang mau melihat apa kek kita, perasaan kita kayak gimana. Gimana nih nanti ya? Gimana nih nanti ya? Wah, gimana nih nanti ya? Buang, karena nanti itu kita nggak tahu. Fokus sekarang adalah saat ini. Allah yang ada di pikiran kita. Sudah, pikiran-pikiran yang lain, bodoh amat. Mau merasa kita nggak terima ke sholatnya, mau merasa gimana, buang.
Itu dari iblis laknatullah. Fokus satu kepada Allah. Kita ambil air wudhu, yang ada di pikiran kita hanya Allah. Kemudian kita laksanakan sholat, selesai, pasrah kita sama Allah. Aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah nanti akan mengarahkan kita tuh untuk melakukan amalan-amalan yang lain. Allah yang akan mengarahkan. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjaga kita agar kita tetap istiqomah, dalam beribadah kepada Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah, memohon, meminta agar kita dimudahkan dalam ketaatan kepada Allah, beribadah. Ya, kita memohon dengan sesungguh-sungguhnya meminta, keluarkan air mata kita. Niscaya Allah akan mudahkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita manusia yang bertakwa, yang dikumpulkan nanti, dan kita bisa menggunakan modal waktu di dunia ini untuk ketaatan kepada Allah, sehingga Allah berikan keuntungan kepada kita berupa pahala dan kecintaan dari Allah, dan Allah kasih hadiah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.